Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar buku tema 4 atau 3D, Kewajiban dan Hakku, subtema 4, Kewajiban dan Hakku sebagai warga negara, pembelajaran 2 dan 3. Nah, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu dan kecerdasanku. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajarannya. Setelah belajar, siswa diharapkan dapat membaca teks berjudul Pak Amir Sakit, menuliskan hak dan kewajiban warga negara yang berhubungan dengan kesehatan, menyimak teks kewajiban dan hak untuk belajar, membaca teks prestasi pelajar Indonesia, menulis kalimat saran, mengerjakan soal kemungkinan pasangan bilangan dalam pembagian, dan membuat pita. Hak dan kewajiban. Apakah itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Kewajiban adalah segala sesuatu yang kita lakukan atau harus kita lakukan. Nah, nanti kalian buka bukunya di halaman 125 tentang Pak Amir Sakit. Nah, di dalam cerita Pak Amir Sakit ini, di sini ada hak dan kewajiban Pak Amir sebagai warga negara Indonesia. Apakah itu kewajiban dan hak Pak Amir sebagai warga Indonesia? Next. Kewajiban Pak Amir sebagai warga negara Indonesia adalah menjaga kesehatan tubuh. Nah, untuk hak Pak Amir adalah menjadi warga negara berhak mendapat fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas atau rumah sakit. Nah, begitu juga dengan kalian. Kalau kalian sakit, kalian bisa berobat ke rumah sakit atau ke puskesmas yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, tapi juga kalian setelah mendapatkan fasilitas itu, kalian juga harus menjaga kewajiban atau menjalankan kewajiban, yaitu kalian harus menjaga kesehatan tubuh kalian. Next. Nah, di sini anak-anak, setelah kalian nanti membaca Pak Amir Sakit, tugas kalian adalah ayo berlatih menjawab persoalan-persoalan di bawah ini. Next. Anak-anak, Ibu akan membacakan teks kewajiban dan hak untuk belajar. Belajar merupakan hak setiap anak Indonesia. Untuk itu pemerintah mendirikan sekolah-sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga memberikan bantuan untuk kepentingan belajar setiap anak Indonesia. Setiap anak Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan belajar tersebut. Oleh karena itu, setiap anak Indonesia memiliki kewajiban untuk ikut menjaga sekolahnya. Selain menjaga sekolah, anak Indonesia wajib belajar dengan tekun agar dapat berprestasi. Tidak hanya berprestasi di sekolah, tetapi berprestasi di ajang lomba internasional. Dengan berprestasi di dunia internasional, maka bangsa Indonesia akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain. Nah, anak-anak, di sini setiap anak Indonesia itu mempunyai hak untuk belajar. Pemerintah juga sudah memfasilitasi dengan mendirikan sekolah-sekolah di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan agar semua anak-anak Indonesia itu menjadi anak-anak yang pintar. Nah, kewajiban kalian adalah menjaga sekolah dan belajar agar kalian mendapat prestasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, tugas yang kalian harus kerjakan adalah
Ayo menulis. Tuliskan hak dan kewajiban kita sebagai seorang pelajar di Indonesia. Next. Anak-anak sekalian, nanti anak-anak di rumah baca teks prestasi pelajar Indonesia. Kalau kalian nanti sudah baca, kalian bisa kerjakan. Ayo mencari tahu. Next. Amati kembali teks yang berjudul Prestasi Pelajar Indonesia. Sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Apakah saran itu bisa kamu lakukan? Berikan pendapatmu. Nah, di dalam cerita atau bacaan Prestasi Pelajar Indonesia, di sini nanti akan ditemukan kalimat-kalimat saran. Nah, kalian tulis kalimat saran itu apa saja yang ada di cerita tersebut. Nah, kemudian di Ayo Menulis. Seorang temanmu akan mengikuti lomba seni antar sekolah. Tulislah saran yang akan kamu ucapkan untuk memberi semangat kepada temanmu. Kalian bisa tulis di bawahnya ya. Apa saran yang kamu ucapkan untuk memberi semangat kepada temanmu. Next. Kemudian, ayo beraktivitas. Beri tanda centang untuk kalimat saran, beri tanda silang untuk yang bukan kalimat saran. Ibu akan berikan contoh satu. Kamu seharusnya rutin minum obat agar cepat sembuh. Nah, itu merupakan kalimat saran, maka jawabannya adalah yang dicentang. Di dalam kotak itu kamu centang. Lanjut. Matematika. Sebanyak 25 tim mengikuti lomba proyek ilmiah antar negara. Setiap tim memiliki jumlah yang sama. Berapa jumlah peserta dari seluruh tim? Berapa jumlah anggota pada setiap tim yang berlomba? Kerjakan soal di atas dengan langkah berikut. Tentukan jumlah seluruh anggota yang dapat dibagi bilangan 25. Tentukan jumlah anggota tim yang dapat membagi jumlah peserta yang menjadi 25. Selanjutnya berartilah dengan menulis 5 kemungkinan. Di sini akan Ibu berikan contoh ya. Jumlah bilangan di sini yang sudah diketahui atau hasilnya 25. Nah, sekarang bilangan berapa dibagi bilangan berapa hasilnya 25. Nah, Ibu kasih contoh yang nomor 1 itu 50 dibagi 25. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Ini contoh yang keduanya. Ini hasilnya 25. Bilangan berapa dibagi berapa hasilnya 25. Yaitu 150 dibagi 6 sama dengan 25. Nah, untuk nomor yang berikutnya kalian bisa kerjakan sampai selesai ya. Sampai kemungkinan pasangan jawaban di nomor 2. Kita lanjut. Nah, di sini anak-anak ada ayo berkreasi. Membuat hiasan dari pita. Pada setiap meja tim yang berlomba tampak hiasan dari pita disematkan pada taplak meja. Pita-pita itu beraneka warna, semua tampak indah dan menarik. Pita-pita itu juga dapat dipakai untuk menghias kado. Mari kita membuatnya bersama. Nah, di sini anak-anak di video ini sudah ada alatnya, alat dan langkah-langkahnya ya. Ada kertas warna, gunting, pensil, lem atau double tip. Untuk langkah-langkahnya juga nanti kalian bisa baca serta next. Cara membuatnya. Cara membuatnya sudah ada di sini ya anak-anak. Nanti kalian tinggal mengikuti cara-caranya. Nah, nanti kalian kumpulkan ke Ibu setelah kalian membuat hiasan dari pita ini. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Semoga ilmu yang Ibu berikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Terakhir, Ibu ucapkan dari penutupan ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.